3, 2, 1. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Asik. Suaranya gandem gitu Iya, ya. kan? Luar biasa sekali, spesial di Hari Ibu kali ini. Kita sudah kehadiran perempuan wanita hebat Blackpink. Trut 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 trut. Ya ini emang Blackpink, ini Blackpink kearifan lokal ya Bu ya. Pakai batik gitu Blackpink ya nggak apa-apa. Emang Blackpink konser di Indonesia kayak gitu. Iya bener. Jadi ini pinknya beneran ya Morona ya. Pinknya di pipi. Di pipi gitu. Pinknya sama di dompet kayaknya ya. Tebel soalnya akhir tahun. Bener. Senyum lagi itu pinknya ya yang di dompet ya. Luar biasa sekali listeners, di obrolan pagi ini spesial di Hari Ibu kita kehadiran ibu-ibu hebat. Beliau adalah General Manager dari hotel-hotel ternama di Yogyakarta. Tadi pertama sudah dibuka dengan station ID dari Ibu Indri Dacosta, GM The Jayakarta Hotel and Spa Yogyakarta. Hello. Ada Ibu Nunung GM Swiss Bell Boutique Yogyakarta. Halo, listener. Aduh, gemes banget ini beneran pink-pink temanya hari ini Ibu ya. Iya, biar cerah. Cewek kue. Bener cewek kue ya. Kue lapis ya Bu ya begini ya. Karena emang banyak banget warnanya. Yes, betul. Selanjutnya ada Ibu Vivi Elizabeth selaku GM Greenhouse Boutique Hotel. Selamat pagi, listener, apa kabar? Wah, pagi banget. Ini seneng banget dari Prawira Taman langsung ke sini tadi Oh, Ibu. iya dong. Mantep. Spesial, naik becak. Sambil nyanyi lagi becak, tolong bawa saya gitu. Dan Kearifan selanjutnya, lokal. Bener. Iya benar kearifan lokal tuh. Ibu Retno Aris, GM Grand Ambarukmo Yogyakarta. Halo Ibu Retno. pagi, listener. Gimana kemarin? Mungkin abis melepas letih, efek Kaisang Erina. Wah, Iya, ini pasti iya, hektik banyak banget. tamu VIP pasti. Betul, ini juga berkesan tentunya. Baiklah, spesial di Hari Ibu kita mau ngucapin selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat dari calon ibu. Ya, amin. Selamat jadi semoga nanti bisa terinspirasi. Kerjaan sukses, jadi seorang ibu juga oke. Benar. Tentunya itu nggak gampang ya kan. Tentunya itu butuh perjuangan, butuh yang namanya sacrifice. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Mulai dari Bu Retno dulu deh. Sejauh ini bagaimana Bu membagi waktunya? Ibu putra putrinya Iya, saya dua. ya. Punya dua, satunya udah 21 tahun, satunya 19 tahun. Wah, sudah dewasa. Sudah dewasa. Kalau Bu Nunung juga katanya udah kuliah, udah mau lulus lagi. Iya, kalau anak saya satu perempuan, umurnya udah 22 tahun. Baru ulang tahun bulan November kemarin. Oke. Udah KKN, mudah-mudahan tahun depan lulus. Buru-buru banget. Sabar Ibu, sabar ya Bu ya. Kayaknya ibunya udah pengen punya cucu. Iya, bener. Dipanggil Oma dong. Nelly, Nenek Lincah. Iya. Wow, kalau Bu Vivi? Saya 16 tahun, bule Jowo, ya. Oke. Umur berapa Ibu? 16 tahun, ya. kelas 2 SMA. Saya 21 Gede-gede. tahun Ibu. Cowok loh Mbak, Iya, cowok. Nggak siapa apa-apa tahu. sih. Mentang-mentang bule Jowo langsung ya. Ya kan menawarkan diri proposal dulu ya Bu Terus ya. terus mau soko kulino nanti. Masa ditawarin sama Bude ya kan masih 16 tahun. Bude ya gitu. Nah, berarti sudah sangat remaja ya, udah dewasa semua nih. Kalau Bu Indri tentunya juga punya anak-anak banyak nih Ibu, ya kan sebagai Saya leader. 6. Saya punya anak 6 Nah, di The Jayakarta. di Rumah. Anak kucing, mama Nah, kucing saya. itu juga Perlu effort, perlu memberikan kasih sayang juga. Nah, iya itu kan? dia. Yang penting namanya mama dari ibu. Ya? bener. Nah, mungkin nih di berkarir juga sudah panjang di dunia hotelier gitu. Bagaimana Bu sejauh ini, mungkin boleh disampaikan kesannya anak udah remaja tapi juga punya karir di hotel sebagai seorang GM, itu tentunya juga banyak hal yang harus diurusin. Nah, membaginya seperti apa itu boleh di-sharingkan di listeners kali ini, silahkan. Iya. Makasih. Sebenarnya
permasalahannya lebih banyak waktu mereka masih kecil ya sebenarnya, waktu mereka masih kecil, karena kalau sekarang sudah dewasa tuh mereka malah punya kesibukan sendiri yang justru sama-sama sibuk sekarang. Hanya memang kita biasanya dalam seminggu sekali punya waktu 1 hari gitu ya untuk bisa kumpul bersama kita berempat gitu ya, termasuk dengan suami gitu. Tapi pada waktu mereka masih kecil itu yang satu tantangan yang luar biasa buat saya, karena saya juga kerja di luar kota karena keluarga saya ada di Semarang. Jadi seminggu sekali saya baru pulang ke Semarang untuk ketemu mereka. Nah itu yang satu perjuangan bagaimana saya bisa menjaga keluarga saya, anak saya tetap termonitor ya, terutama pada waktu masih SD, SMP, SMA itu sangat susah, tetapi ya dengan komunikasi lewat, sekarang kan lebih enak ya, sudah ada WA, sudah ada video call, itu sangat-sangat membantu. Tapi pada waktu mereka masih kecil-kecil ya bisanya cuma telepon, tapi sehari itu biasanya 3 kali saya telepon, pagi, siang sama malam gitu. Jadi ya kayak minum obat. Karena kalau nggak gitu tidak termonitor ya, mereka makan apa, mereka belajar enggak, mereka itu. Nah, semacam itu, dan itu berlangsung dari mereka kecil sampai mereka saat ini sudah dewasa semua. Wah, Hebat luar biasa. banget. Jadi memang terbiasa terpisah oleh jarak dan waktu ya Ibu ya. Ada lagunya. Iya nih, Kalau tuh Ibu apa namanya nggak bisa pegang mic dikit kayaknya ya, padahal saya pengen langsung. Berarti karaoke ya Bu ya. Kalau Ibu Nunung anaknya juga sudah remaja, sudah mau lulus ya? Iya. Itu gimana? Apakah sama di awal-awal juga ya perlu untuk membagi waktunya dengan luar biasa? Apalagi anak-anak kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian seorang ibu, bagaimana itu Bu? Betul, sebenarnya hampir sama kayak Bu Retno ya. Jadi waktu saya bekerja dulu, saya sudah melahirkan anak saya. Kalau pagi tuh saya tinggal di dulu namanya tempat penitipan anak ya. Oh, daycare. Daycare ya, kayak sekarang daycare. Di tempat penitipan anak. Jadi pagi saya drop, nanti sore pulang kerja saya jemput. Terus begitu udah mulai besar saya akan merantau, karena kalau kerja di hotel kan kita mesti mau pindah-pindah supaya naik pangkat gitu. Iya. Nah jadi sama kayak Bu Retno juga, komunikasi lewat telepon, dulu BBM, terus kemudian WA, kemudian video call. Nah sesudah saya kembali ke Jogja, saya baru 1 tahun mutasi dari Surabaya ke Jogja, itu lebih ke komunikasinya ya karena terbiasa lewat gadget. Jadi pada saat saya ketemu sama anak saya itu mungkin lebih ke makan, terus tidak ada yang deep talk gitu, nggak ada. Tapi kalau mau deep talk, anak saya lebih prefer itu lewat WA. Oh iya. Mungkin terbiasa zaman dulu ya. Jadi kalau mau ngomong serius itu face to face gini malah enggak. Face to face itu ngomonginnya hal-hal yang lucu-lucu dan nggak penting gitu, misalnya beli kucing atau apa gitu. Tapi kalau ngomong yang serius, misalnya dia punya program habis S1 mau ambil S2 jurusan apa, kemudian hal-hal yang lain itu lebih prefer ke WA. Bahkan video call pun dia nggak mau. Katanya ngapain video call, nanti di rumah juga ketemu. Iya juga sih ya, benar jadi sih, gitu. benar Jadi ya. lebih ya. prefer tuh kalau untuk yang urgent things itu lebih ke WA. Kayak dia mungkin lebih lebih merasa nyaman, terbuka, nulis panjang kali lebar kayak skenario itu. Jadi kalau dari anak saya seperti itu. Oke. Baik, jadi memang ya itu tadi karena udah terbiasa punya Jauh, kesibukan masing-masing, iya. jauh. Kemudian kan sempat 9 tahun saya kan merantau ya dari Oke. Makassar, kemudian ke Surabaya, baru balik ke sini. Jadi ya gitu. Nah, itu dia salah satu perjuangan dari seorang ibu, selain ingin terus menjadi memberikan total kasih sayangnya, tapi tentunya juga berkarir dengan sangat luar biasa. Pasti akan ada hal-hal yang harus dikorbankan. Benar. Tapi namanya kasih sayang mah tetap full ya. Iya. Nah itu dia. Kalau Ibu Vivi seperti apa Bu Vivi? Ini usianya udah 16 tahun ya kan, menginjak usia lagi pengen-pengennya Remaja ya, Bu, ya, 16 tahun. Iya, lagi pengen coba ini itu ya kan. Terus juga mungkin Ibu tetap punya banyak tanggung jawab sebagai seorang GM. Nah seperti apa kesan dan perjuangannya? Oke, terima kasih. Bu Indri mau cerita 4 anaknya atau saya dulu? Silakan Bu Vivi Oke, dulu. terima Nanti kasih, saya Bu punya Indri. banyak. Terima kasih saya tuh pengertiannya. anaknya banyak sekali.
Kayaknya kalau saya juga sama ya Mbak. Mungkin dari kami seorang perempuan bekerja, ibu juga pasti critical situation itu waktu anak kita kecil ya. Kalau saya satu anak sekarang 16 tahun. Saya sangat ingat waktu saya pertama kali di Jogja tahun 2010. Noah itu masih 4 tahun dan kami dari Belanda. Anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Dan waktu 2 hari datang itu anak saya cuma minta sekolah karena perlu temen gitu. Ya. Jadi saya cariin sekolah yang tidak gampang buat dia. Dan waktu itu dapat di sekolah Pangudi Luhur di alun-alun itu karena dia ngelihat gamelan dan dia suka. Tapi susahnya kami adaptasi anak itu. Sedangkan saya waktu itu kerja di Hyatt dan kadang gurunya itu nelpon ke saya karena nggak bisa komunikasi ya. Jadi saya nyetir itu ke sekolah, nerangin, bla bla bla, balik lagi. Nah, tapi itu butuh waktu. Tapi karena anak kecil cepat sekali adaptasi. Dan berjalannya waktu dia belajar karena saya juga bekerja tiap hari. Tapi puji Tuhan saya waktu itu tinggal sama orang tua ya. Saya memang sengaja pingin di Jogja dengan orang tua. Jadi anak saya Noah ada teman. Dan eyangnya itu sangat fokus, namanya juga cucu paling kecil. Jadi fokus ngajarinya bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Berarti jadi udah lancar bahasa Jawa dong ya Bu ya? Sekarang bukan bule lagi Mbak. Sekarang itu orang Jawa asli. Wah. Jadi kalau Mbak ketemu ngelihat jangan lihat mukanya ya orang Jawa. Jadi waktu SD itu dia malah akan lebih fasis dengan bahasa Jawanya. Oke. Nah, maksud saya adalah anak juga akan mengerti kalau kita bekerja. Jadi kita benar-benar membagi waktu. Kebetulan dari zaman dulu saya punya quality time Sabtu Minggu ya. Kalau background saya orang sales yang biasa pulang malam. Dan Sabtu Minggu itu benar-benar waktu saya buat anak saya gitu, orang tua. Jadi sama aja sih Bu Retno, Bu Nunung, mungkin Mbak Indri dengan 4 sekawan tadi pasti harus ada kan time, momen yang fokus dengan anak-anak. Jadi sama aja sih Mbak, tapi pasti kita bisa melewati itu. Wah, keren nih listeners. Tadi punya ada selain kalau kayak Bu Retno dan Ibu Nunung biasa tantangannya adalah di jarak ya kan, biasa pindah keluar kota, ditugaskan di kota yang berbeda. Nah, ini kali ini menghadapi culture yang berbeda karena dari beda negara lagi ya kan. Itu juga tantangan tersendiri tapi tetap bisa terus berusaha untuk ada selalu di sisinya. Nah, ini yang menjadi satu poin yang menarik. Nah, kalau kayak Ibu Indri juga pasti yaitu tadi sentuhan sebagai seorang perempuan, menjadi leader juga pastinya ada hal-hal yang nggak semua orang bisa lakukan, mungkin nggak semua laki-laki bisa lakukan. Dan sebagai seorang GM punya anak banyak, punya anabul juga, ini juga butuh sentuhan tersendiri. Nah, seperti apa nih bagi waktunya dari Bu Indri sendiri? Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya sih, memang saya belum jadi seorang ibu, tapi dengan 2 properti yang saya jalani saat ini, kemarin 10 tahun di Labuan Bajo, memiliki 75 staff, dan itu sudah menganggap sebagai anak juga. Bagaimana cara saya harus mengayomi mereka, harus mencintai, dan harus mengerti karakter masing-masing 75 ini. Sampailah di Jogja juga seperti itu dengan 85 orang, saya harus mengerti dan bagaimana cara menjadi seorang ibu, berpikir ke depannya harus seperti apa dengan anak-anak yang sekarang ada gitu ya. Kalau dalam kehidupan sebenarnya dengan anak yang ibu-ibu jalani mungkin gitu, bagaimana akan menjadikan seorang anak ini akan luar biasa pada suatu saatnya. Tapi saya bagaimana caranya menjalankan anak-anak yang ada dan teman-teman yang ada di Jayakarta ini menuju kesuksesan yang luar biasa untuk diri sendiri dan keluarga yang ada di rumah. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Baru tangan di awal dulu. kita udah mengharu biru ya. Iya. Luar biasa. Nah, tentunya dalam proses untuk mencapai semua apa yang menjadi harapan, ada momen-momen indah yang pernah dialami. Nah, nanti kita dengerin momen-momen indah apa sih paling berkesan sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, leader.
tentunya akan ada momen-momen spesial yang pernah terjadi, nanti boleh diceritain ke listeners. Yes, yang nggak akan bisa dilupakan, bisa dibagikan siapa tahu menjadi inspirasi, terutama untuk saya yang belum menikah, untuk Agnes yang akan punya anak ya. Asik, amin. Nah, selain nanti kita akan ngobrol lebih lanjut di obrolan pagi-pagi bareng dengan ibu-ibu GM Hotel. Musik Indonesia iRadio. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Yeay, Udah kayak penyiar belum sih? Udah, Ibu. Jangan bagus-bagus, nanti kita kerja apa ya? Nah, kita cuma di rumah di pojokan aja bengong, nggak ngapa-ngapain Udah Bu. GM, siaran ya kan gitu, menangis. Dulu aku nggak diterima loh jadi penyiar loh. Pernah loh. Tapi kan Itu Ibu langsung pernah. tersampaikan sekarang keinginannya. Tadi kita udah ngobrol di obrolan pagi-pagi kali ini dengan ibu-ibu GM spesial di Hari Ibu tanggal 22 Desember. Yes, Dan udah cerita bagaimana perjuangan dan perjalanannya menjadi Betul. seorang wanita karir dan juga ibu rumah tangga, membagi waktunya seperti apa. Kalau selama perjalanan itu ibu-ibu gimana sih rasanya ketika harus menghadapi momen-momen sulit atau saat-saat yang berkesan bersama anak-anaknya? Nah, mungkin ini boleh diceritakan momen-momen yang tak terlupakan. Ke Ibu Retno dulu, kita udah sempat dengar juga ada satu mukjizat yang terjadi waktu di bulan Mei itu ya Bu Mei, ya, ya, Mei. bahwa anak Ibu Retno mengalami satu tragedi dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan. Iya. Nah, itu tentunya ada di momen-momen apa ya, ibarat kata tidak mudah. Sebagai seorang ibu ada kerjaan tapi juga harus tetap bisa menemani. Seperti apa Ibu momen-momen tak terlupakan? Ya sebenarnya kalau di seluruh perjalanan karir saya banyak sekali momen-momen seperti itu. Salah satunya adalah itu ya, tadi udah diceritakan. Tapi sebenarnya ada juga waktu mereka masih kecil ya. Waktu masih kecil itu pernah satu ketika ini Merapi meletus ya. Waktu itu tahun 2010. 2010. Saya posisi ada di Semarang ya. Di Semarang karena saya dan keluarga ada di Semarang. Tetapi saya adalah ketua untuk satu CSR dari grup hotel kami gitu. Saya kerja di satu hotel change gitu dan saya adalah ketua CSR-nya, di mana hari itu saya harus berangkat ke Merapi untuk mendirikan satu tenda atau apa gitu ya. Tapi di saat yang sama kedua anak saya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Yang ada memang saya antar dia masuk, mereka berdua ke rumah sakit untuk diopnam, dan saya cerita sama anak saya waktu itu demam berdarah kalau nggak salah sih. Dua-duanya barengan gitu. Terus saya bilang, "Mama bisa nungguin kamu sih," gitu. Tapi sebenarnya Mama ada tugas seperti ini. Ada 2000 pengungsi di Merapi yang membutuhkan juga tenaga Mama untuk ini. Akhirnya anak saya tuh waktu itu masih SD ya. Waktu itu masih SD dua-duanya. Dengan bijaknya mereka bilang, "Mama lebih baik Mama ke sana karena itu kan mereka lihat di TV juga. Lebih baik Mama di sana untuk bisa membantu 2000 orang tadi daripada di sini. Aku udah ada dokter, udah ada perawat, udah ada tante, udah ada om, semuanya ada. Jadi Mama ke sana aja gitu." Itu satu momen buat saya yang sampai sekarang nggak bisa saya lupakan karena anak saya berkorban juga untuk saya, dan tentunya saya waktu itu berpikir wah anak saya juga berkorban untuk para pengungsi tersebut. Jadi itu satu momen yang menurut saya juga sangat spesial. Selain tadi di bulan Mei saya memang harus meninggalkan pekerjaan saya 1 bulan full, saya ada di Eropa untuk menangani kasus anak saya kemarin. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan semuanya terutama anak saya selamat sampai ke Indonesia lagi dengan selamat juga. Jadi yang saya yakini adalah bahwa kita ini
dalam bekerja tulus, di dalam melakukan segala sesuatu itu tulus. Dan kalau itu terjadi satu musibah, asal kita melakukan itu semuanya dengan dengan namanya wanita ini kan pertama kali biasanya nangis ya. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan, wanita itu biasanya lebih kuat. Dia bisa memilah-milah harus ngapain. Nah itu yang saya lakukan, bahwa saya memilah-milah kapan saya harus bersedih, tapi kapan juga saya harus bertindak untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Jadi itu yang saya lakukan. Wah, luar biasa sekali ya. Itulah kekuatannya ibu ya. Kalau ada meme itu yang menunjukkan di mana ibu ada satu orang yang menghalang segala macam badai dan terus itu tulisannya mam, itu bener banget sih, exactly ya. Memang ibu tuh segala macam problem solve lah pokoknya ya. Segala peritilan kita sebagai anak pasti ngerasain gimana perjuangan dan juga bagaimana seorang ibu tuh melakukan apapun demi anaknya. Bener. Betul, Dan ya. di posisi tadi pasti Ibu Retno merasa bangga juga dong sama anaknya ketika ya bisa tetap mau gitu ya merelakan mamanya gitu. Lalu kalau Ibu Nunung, satu momen yang gak akan mungkin bisa dilupakan bersama anak-anaknya ketika harus LDR dan lain sebagainya, apa itu? Kalau saya alhamdulillah ya lebih banyak ininya ya, alhamdulillah saya tidak mengalami hal yang menurut saya menyedihkan, tuh alhamdulillah tidak. Tapi lebih ke lucu sebenarnya malah. Jadi karena kan saya mulai pisah kota sama keluarga saya itu kan tahun 2013. Itu masa dimana anak saya itu dari SD mau masuk SMP. Nah itu tuh lucu ya. Lagi bandul-bandul ya. Belum. Udah ketawa dulu ya. Ada tuh ada masa anak-anak itu kan kadang suka-sukaan gitu ya sama teman sekolah. Itu pernah ya tiba-tiba anak saya tuh BBM gitu lama-lama, mama cepet penting gitu. Saya tanya kenapa, saya pikir ada apa gitu. Ternyata lucu banget. Dia bilang gini, aku lagi marahan sama si A gitu. Mama bisa nggak WA mamanya si A? Pakai orang dalam ya ini ya. Bantuan orang dalam untuk menyelesaikan. Iya. Mama bisa nggak WA mamanya si A, nanti bilang kok WA-nya Rahel nggak dibalas, BBM-nya nggak dibales, terus teleponnya nggak diangkat. Kalau bisa dikasih tahu supaya nggak marah lagi. Jadi saya tuh ketawa gitu. saya pikir ada apa ini, ternyata sebegitu lucu banget. Terus ya akhirnya saya bilang ya sudah, mana nomor WA, nomor BBM mamanya. Tetap seorang ibu akan menjadi ganda terdepan. Saya ngikutin dong. Tetap diikutin ya. Sesuai briefing anaknya. Lucu ya, maksudnya nggak kenal nggak apa. Saya sempat bilang, tapi mama kan belum pernah ngobrol sama mamanya. Nggak apa-apa, nanti mama mengenalkan diri aja kalau mamanya. Maksa. Wah, itu jadi saya tuh lucu gitu. Terus akhirnya berakhir bagus gitu ya, happy ending. Terus kebetulan selang seminggu kemudian baikan gitu maksudnya. Tak pikir setelah happy ending belum. Makanya tadi udah keburu-buru pengen nikahin Bu ya. Itu masih SMP Bu. Terus habis itu selang berapa minggu saya kan ulang tahun. Saya kaget dong, tiba-tiba ada voice note gitu bilang, selamat ulang tahun tante. Saya udah ada suara cowok, siapa? Ternyata itu teman anak saya si A itu. Tambah satu dong anaknya. Ya ampun, lucu banget. Jadi saya tuh ya ampun, ini saya bilang anak saya mungkin udah mulai dewasa ya. Jadi udah ya nggak apa-apa lah untuk teman support belajar seperti itu. Baru kali ini ya kalau ngadepin klien udah biasa ya. Baru kali ini awkward, mesti WA chat duluan nih, ngomong apa. Mana suruh ngebaikin ya, kayak jadi moderator gitu. Tapi abis itu putus, jadi ya sudah udah gak jadi happily ever after. Tapi saya tuh cuman amazing sama keberanian anak saya untuk mengungkapkan hal itu. Maksud saya kadang-kadang anak malu dan sebagainya. Tapi saya bersyukur anak saya meskipun saya tidak asuh setiap hari, tidak saya didik setiap hari, tapi anak saya punya pola pikir yang lebih baik terbuka apapun kondisinya, even worse efeknya, anak saya selalu terbuka.
Jadi saya tuh benar-benar saya tuh amazing gitu sama anak saya, dan anak saya tuh mandiri sekali. Iya. Jadi betul. misalkan di rumah sampai sekarang ya, di rumah kan saya nggak pakai pembantu karena saya pikir anak udah besar, rumah juga nggak berantakan banget. Jadi kalau misalkan dia lapar atau apa, atau dia butuh sesuatu, dari dia saya tinggal sampai sekarang itu dia tidak pernah ngeribetin gitu. Dia langsung cari sendiri, tak. Kalau misalkan deadlock baru cerita. Iya. Aku mau bikin SIM tapi ininya susah ya, misalkan begitu. Oh ya udah, baru saya ngarahin. Tapi so far kalau yang lain-lain dia solve problem sendiri. Wah, itu ini saya bener-bener saya lega ya. Iya, maksudnya saya tidak pernah nungguin selama 9 tahun, tapi anak saya bisa tumbuh, bisa bagus, tidak aneh-aneh, Benar. teratur, terus dia berani mengungkapkan apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia tidak. Itu saya amazing. Wah, itu pasti jadi satu Kayak kebahagiaan. gitu. Ada tantangan, tidak 24 jam selalu nemenin, Iya. tapi ternyata dari karakter, dari kedekatan itu mereka tetap seperti hal yang diharapkan. Tentunya Iya, itu jadi kebahagiaan tersendiri ya Bu Nunung ya. Iya. Kalau Ibu Vivi, momen tak terlupakan, boleh diceritain? Apa ya? Momen tak terlupakan ya. Duh. Sebenarnya momennya hampir sama sih ya. Dengan anak waktu kecil tentunya, kayak saya harus mendapatkan anak saya yang kesusahan bahasa waktu itu ya. Dan tapi yang momen yang dimana saya merasa bahwa I'm happy, I'm sad, jadi satu adalah momen dimana kami memutuskan untuk pindah di Yogyakarta tahun 2010. Dan anak saya masih kecil, dan waktu itu sampai hari ini saya fight untuk as a single mom. Dan di mana figur anak saya yang masih kecil itu pasti pingin dong ada papinya, which is papinya itu datangnya setahun 2 kali, nggak tentu karena di pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya sendiri bagaimana menempatkan saya sebagai mamah dan papahnya dia, bapak dan sekaligus mamahnya dia ya. Jadi dia tidak merasa bahwa kehilangan figur bapak. Karena kalau dia perlu sesuatu yang misalnya pingin sama bapaknya ada dan bapaknya tidak ada di Jogja, itu akan menyedihkan mungkin ya. Saya melihat, tapi beruntungnya berjalan waktu saya melihat anak saya juga seperti anak-anak yang lain, seperti anaknya Bu Nunung yang mandiri karena melihat situasi dan dia so far enjoy aja. Dan eranya Noah kan sudah rada modern ya, dia sudah tahu WhatsApp call gitu-gitu. Jadi dimana kalau dia missing banget omanya atau ini, dia langsung telepon gitu. Kayak contohnya, kok kamu nggak tidur? Anak saya tuh tidurnya awal banget waktu ini aja, karena setelah pandemi nggak ada kerjaan, jam 10 tidur. Dulu tuh jam 7, 8 tuh udah tidur. Terus tiba-tiba weekend itu kok ini nggak tidur sih anak saya, kenapa? No, aku mau calling opa, oma kayak gitu. Jadi dia udah punya plan sendiri. Dan kalau ada kegiatan sekolah yang ada mamah papahnya, dia berinisiatif sendiri. Jadi saya punya best friend, saya punya saudara gitu, diajaklah dia gitu. Including teman saya punya sahabat, dia ajak, Om ikut yuk gini-gini. Ya, jadi dia bisa menempatkan. Jadi saya syukur aja sih, happy. Jadi dia tidak merasa feeling aku udah ada papi di sini gitu. Iya. Itu sih, tapi so far ya udah jalan dan enjoy aja ya. Yes. Dan anak laki ya. Iya. Kebetulan anak laki yang kalau saya lihat deket banget sama saya. Nah, itu tuh. Itu dia. Luar biasa sekali Dia ya. merasa cukup dengan kasih sayang Iya. orang tuanya, itu pasti juga jadi satu harapan dari seorang ibu. Betul. Kita ke Ibu Indri. Momen sebagai tadi, ya itu tadi udah diceritakan, 2 properti sekian tahun menjadi membawahi banyak anak-anak. Tentunya juga ada momen-momen indah yang tak terlupakan. Boleh diceritain? Momen indah banyak sih sebenarnya Mbak, dengan teman-teman yang ada di hotel. Tapi kalau melihat di kehidupan nyata, saya anak pertama di keluarga gitu ya, yang memang jarang pulang, pisah dengan orang tua gitu ya. Dari Jogja saya sekitar 13 tahun, terus saya kembali langsung ke Labuan Bajo 10 tahun, habis itu balik lagi ke Jogja. Yang memang jarang bersama keluarga. Tapi
sekarang sudah ketemunya setiap tahun sekali, yang anak berbakti di mana harus pulang bertemu kedua orang tua gitu dengan ponakan-ponakan gitu ya. Jadi akhirnya sekarang anak yang menjadi anak adik saya itu yang menjadi momen tersendiri untuk saya. Jadi kalau kita ketemu nggak mau sama bapak ibunya, jadi maunya sama saya selama ada di rumah. Wah, Tahu. itu juga jadi satu momen karena waktu kebersamaan nggak setiap saat. Jadi ketika ada satu momentum itu jadi sangat berkesan ya. Benar. Nah itulah perjuangannya sebagai wanita karir listeners. Jadi ada banyak sekali momentum indah yang tidak akan terlupakan, tentunya akan menjadi kesan ke depannya. Nah nanti Akan ada games yang akan kita mainkan. Nah. Apakah gamesnya? Kita lihat nanti. Dan listeners jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi-pagi bersama ibu-ibu GM Hotel Yogyakarta. Ikan kakap ngemut permen. Ah, Apa itu? cakep. Mantap men. Luar biasa. Ikan kakap ditelan buaya. Aduh. Apa jawabannya? Orang ngerti. Loyal ya, 2 tahun bahkan ada yang lebih gitu ya kan, selain punya daya pikat yang bagus juga punya daya ikat yang bagus ya Iya, kan? ini Pastinya. Ini pasti juga Gimana? Kekeluargaannya iya. erat gitu ya. Tapi ya ini juga didukung sejalan dengan kinerja juga dong. Ini maksudnya apa? Wiritan atau apa gini? Sarangnya yo. Tadi nyebutnya cinta ya. Iya Pak. Cinta. Orang mau mencintai dan harus mau disakiti. Cinta, orang mau mencintai dan harus mau disakiti. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Yeay. mantep Kayak baca bener. puisi ya. Tapi kalau sama depan karyawannya juga selembut itu atau lebih? Oh tidak. Ayo. Oh tidak. Fun fact ya listeners. Nada tinggi, alis sudah naik ya Bu ya. Beda urusan kalau udah urusan target ya. Baiklah, lanjut lagi masih di obrolan pagi spesial di Hari Ibu barengan sama ibu-ibu GM Hotel Yogyakarta. Tadi udah cerita nih momen-momen spesialnya listeners. Sekarang kita ada fishbowl di sini. Nanti silahkan diacak-acak, diaduk-aduk. Oh arisan. Oh iya, Karena iya arisan arisan momentumnya ya. lagi pas arisan juga. Benar. Arisannya arisan apa nih Bu? Panci. Oh, ibu-ibu GM ternyata masih suka arisannya panci juga ya. Kayaknya kita bisa ikut deh Agnes Marhilo ya. Kita masih sanggup ya kalau Sanggup panci ya. Kayaknya kalau panci masih bisa. Oke. Gitu. Nah, ada fishbowl di depan ya, Adele ya. Yes. Nanti setiap ibu-ibu bisa ambil satu pertanyaan lalu dijawab pertanyaannya. Iya, oke. Iya, pertanyaannya nanti tidak seberat pertanyaan di sekolah ya. Enggak, kita lebih ke pertanyaan dasar kenegaraan. Jadi kita lihat nih. Jadi kita lihat Sama ya kan aja. gimana? Boleh telepon bantuan? Oh, call a friend. Kalau friend. Call friend. Oke, silakan dari siapa? Ibu Vivi dulu. Boleh, Oke, monggo, silakan, Ibu. Iya. Maaf ibu-ibu GM, saya Iya. dulu izinkan saya mengambil arisan hari ini. Oke. Apa tuh Bu? Boleh langsung dibacain pertanyaannya? Pertanyaannya kayaknya buat Bu Nunung deh, atau Bu Retno yang harmonis, rumah tangga yang harmonis. Aduh. Ada nggak hal yang pingin banget saya lakukan bareng dengan pacar, suami dan anak, tapi belum kesempatan? Iya, belum kesampaian. Kesampaian. Apa ya? Pastinya ada sih ya. Wait, hold on. Banyak sih. Tapi apa ya? Mungkin I don't know. Cari suami dulu kali. Iya. Anyway, mungkin kesempatan saya pingin ngajak anak. Waktu dulu plan kita masih kecil, kita pingin ke Lourdes bareng sebenarnya. Padahal kita udah tinggal di Belanda waktu itu kan nggak jauh ya. Iya. Cuman karena kebatasan
anak saya masih kecil, pekerjaan, jadi belum terlaksana. Mudah-mudahan knock wood tahun depan sama anak saya bisa berangkat. Asik. Doain ya. Doain ya. Lourdes terus nggak Agus Marilo? Terus pulangnya mungkin kenalan sama Mas Lourdes. Terima kasih. Lourdes loh, tahu nggak? Ngerti nggak? Saras Adelia. Lourdes. Iya, itu sampingnya alun-alun kan? Bukan ya. Referensinya kurang jauh. Bakmi Bele. Bakmi Bele. Sebelah alun-alun. Iya bisa. Itu Emang dia. agak ke utaraan dikit Bu sana Bu ya. Giliran Ibu Nunung sekarang, silahkan diajak-ajak. Ada yang dapat adalah apa itu Ibu? Boleh Satu paragraf dibacakan? ya Bu Apa Retno. jenis masakan yang paling sering Anda masak di rumah dan Anda paling pede dengan masakan itu? Oke. Apa itu Bu? Apa tuh? Iya. Oh, memang Saya pas. banget. Pas Kalau yang banget. lain hobi Gojek. Tahu aja. Jadi kalau hari libur tuh saya memang lebih banyak di rumah masak ya. Masaknya sih simple-simple aja. Karena kalau masakannya yang aneh-aneh itu malah rempongnya itu habis masaknya, nyucinya banyak gitu kan. Oh, iya, Jadi yang benar. simple-simple Benar, aja. Karena masak itu menyenangkan tapi yang nggak enak sesudah masak. Cuci piring itu yang saya nggak suka. Jadi kalau yang paling sering saya masak itu yang paling sering ya. Itu Nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa kalau mau Ibu bilang bisa, telur. belum tentu Tadi saya ada- sama Agnes bisa Bu. udah disebutin sih. Tenang aja Bu. Telur ceplok juga sebuah kebanggaan kok Bu. Iya Bu. Menanak nasi. Iya, itu menanak Yang nasi paling- kata Bu Retno. Bukan, yang paling sering itu saya masaknya tuh itu apa ada petenya. Oh. Jadi simple ya, jadi pete dimasak pakai kecap asin gitu. Terus nanti ada telur dadar goreng, terus ayam jadi goreng lapar? yang kering. Dimakannya pakai nasi sama sambal aja. Itu paling sering. Iya. Kan itu simple ya. Iya, simple tapi Bisa- nikmat. Dan irit. Dan irit betul. Dan gampang. Jadi cuciannya juga nggak banyak kan, pete nggak perlu ada apa, kan tinggal dicuci goreng. Kayak gitu-gitu. Oke. Paling sering tuh itu. Tampilan boleh Korea, favoritnya tetap pete, Bu Nunung. Itu rahasia kecantikan saya. Oh, baik. Karena memang Lisa Blackpink kearifan lokal seperti ini. Tapi ini Ibu Vivi juga hobi makan pete loh. Dia di hari ulang tahunnya minta kado pete tadi. Oh. Oh iya. Begitu. Boleh Jadi itu pokoknya rahasia ya. kecantikan kita ya sih. Bahasa boleh jaksel ya Bu Vivi ya. Tapi tetap Rasa agak bring harjo ke Ngetanan City. Banyak Kasih vitaminnya gitu ya. loh, banyak Iya, manfaatnya. Beta benar. karotin bikin kulit halus. Nah, tuh, itu ilmu deh. ini. Daripada junk food ya Bu. Betul, daripada makan junk food. Iya. Itu murah, meriah, sehat dan kulit terjaga. Nah, banyak manfaatnya. Betul. Baiklah, itu tadi sambal pete dari Ibu Nunung, masakan andalannya. Sekarang Bu Retno, silakan Bu Retno. Boleh, kira-kira apa nih pertanyaannya? Kita cek dulu. Wow, apa tuh Apakah Bu? itu udah wow dulu ya? Kapan ini coba? Pertanyaannya kapan? Apa ya Bu pertanyaannya ya Bu ya? Oke, pertanyaannya adalah kalau dikasih libur seharian full mau dipakai buat ngapain? Simple. Pertama itu pastinya tidur ya. Tidur. Kalau saya suka baca, jadi saya memang suka baca. Jadi ya biasanya saya menyelesaikan satu buku dalam satu hari. Me time-nya baca Ibu Iya, ya. Oke. Jadi kalau waktu kemarin saya kena COVID 14 hari di rumah Oh, itu surga ya, Bu, Nah, baca surga buku. sekali itu buku-buku yang saya beli. Saya hobi beli buku tapi nggak sempat baca. Jadi kalau pas kemarin itu ya jadinya akhirnya saya baca semua gitu. Wow. Biasanya buku-buku tentang apa itu Bu? Masakan atau sekarang enggak. sekarang tentang kehidupan gitu? Saya novel-novel suka. Terus
Berat pokoknya ya. Berat. Sama Agnes Madil juga suka baca, cuman lebih ke baca gosip gitu ya Bu ya. Emang kelemahan orang lain gitu. Iya. Oke, jadi buku ya. Itu Iya, Bu buku. Retno. Baiklah kalau dikasih waktu 1 harian full free baca buku. Sama tidur. Sama tidur. Wah, benar-benar ya Kalau hotel yang tidur sih itu sejati. semua orang ya. Iya, tidur adalah hal yang langka ya. Silahkan Ibu Mahal. Indri. Ibu Indri sekarang, silahkan. Apa ya pertanyaannya ya? Iya, apa ya kira-kira ya? Ada 2. Kita pilih 1. Kita pilih 1. Aduh, apa nih? Udah ketawa dulu Bu. Siapa yang dapat warisan? Apa tuh? Paling susah ngurusin suami atau ngurusin anak? Ngurusin suami orang sih. Susah maksudnya klien. Bener. Klien. Tamu. Kalau jadi di sini kan banyak kepala keluarga yang Bener. ngurusin liburan untuk anak dan istrinya. Ribet, banyak permintaan gitu. Iya kan? Paling berat ngurusin anak sih sebenarnya. Iya bener ya. Anak kucing. Ya, habis duit di mereka, kita nggak dandan, kita nggak skincarean, Iya. pokoknya tetap Anabul number 1. Wah, gitu. Anabul udah sarapan kita belum ya kan? Emang tuh Anabul bener-bener sarapannya udah ikan, daging. Kita pete aja udah ya tiap hari. tetap ya. Tetep. Nah, budget lagi tuh kan. Aduh, perawatannya. Benar-benar. Baiklah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan lucu yang udah sudah dijawab oleh ibu-ibu GM. Nanti kita punya hal seru lagi, jadi tetap dengerin obrolan pagi bersama ibu-ibu GM Hotel Yogyakarta. Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Indonesia negeri ragam budaya, ciptakan aneka nuansa, senandung musik tanah air, menyalun indah hanya ada di sini. 100% musik Indonesia, iRadio. iRadio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Yeay, udah penyiar beneran nih semua. Nggak lulus tapi. Ibu GM udah Ngerasain gimana station ID. Nah, itu dia. Jangan dilanjutin aja siarannya ya. Udah kan, cukup sampai kesian. station ID Iya. aja. Agak inilah Supaya- ya, empati ke kita Iya, gitu ya. nanti kalau siaran juga kita kapan ngopi di hotel, kapan kita bisa diundang lagi buat all you can eat. Bener. Wah, baiklah, seru banget listeners ngobrol di spesial Hari Ibu. Tadi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat Fishball. Kali ini kita ada pertanyaan cepat ya. Pertanyaan cepat untuk ibu-ibu GM, silahkan dijawab dengan cepat ya kan. Mantapkan hati menjawabnya. Tidak boleh dikoreksi ya ini ya. Katanya kalau dikoreksi langsung diceburin ke kolam. Mau yang sebelah kanan saya ini mau. Oh mau. Putri Duyung. Putri Duyung. Bu Nunung Putri Duyung. Mermaid ya. Ini seru banget ya geng-geng Ibu GM ini. Kita Iya, boleh iya, join iya, gak sih? Listeners Anda pasti Enggak. pengen deh. Bukan boleh apa enggak, mampu apa enggak kita. Pengen deh punya bestie Iya, kayak iya, gini bener ya. Seru abis tahu nggak? Oke, pertanyaan pertama ya. Dijawab dengan cepat. Suami atau anak? Anak. Aduh, pakai Apa? mikir. Kita hitung dulu deh. 1, 2, 3 jawab gitu ya. 1, 2, 3 jawab gitu Nah, ya. Suami atau anak? Iya. Itu aja Ibu kata-katanya yang Kata-katanya disebutin. suami atau anak, tapi barengan ya. 1, Ya. 2, 3 ya. Suami atau anak? Anak. Nah, kenapa Bu suaminya Bu? Enggak apa-apa sih. Cuman apa ya? Saya kan lagi mau ke Lourdes nanti ketemu Mas. Oh Lourdes. iya, Mas Laut tetap ya. Kalau aku tuh gini, kenapa milih anak?
kalau suami itu kan sudah dewasa, bisa ngatur diri sendiri gitu ya. Kalau anak tuh kadang-kadang memang perlu diarahkan. Kalau suami kan kadang kalau diarahkan kadang malah berantem ujungnya. Ya kan? Bukan berarti suami tidak penting, tidak. Suami itu penting untuk support kita, tapi anak juga Jauh lebih penting. Kalau aku sih lebih ke ini ya, itu pertanyaan untuk hari ini kan. Tapi kalau mungkin pertanyaan itu 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi saya akan memilih suami. Karena apa? Karena anak-anak pasti akan sudah sendiri. Ya. Gitu. Jadi saya memilih anak. Nanti kalau anak udah nikah baru pilih suami. Kasihan deh, suaminya baru dipilih nanti ya. Ini yang penting suaminya jangan dengerin aja ya. Katanya saya. Oh iya benar. 26 tahun loh aku. Indri dulu. Dititipin Bu Indri. Gimana Bu Indri dititipin suami mau? 23. Kalau Bu Retno 26. Oke, baik. Jadi memang selain beliau-beliau ini sukses gak heran sukses sebagai GM karena memang jago ngeles ya. Ibu Indri. Tadi katanya mau giliran aku sekarang, maksudnya? Mau milih apa? Suami atau anak? Balik lagi kan. Tadi Ibu Vivi bilangnya suaminya dititipin ke Ibu Indri. Mau Ibu Indri? Bu Indri, Aduh, sementara kacau. mau diajak main golf. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya ya. Dijawab dengan cepat. Di rumah atau di kantor? 1, 2, 3. Rumah. Bu Nunung apa Bu Nunung? Siapa Bu Nunung? Rumah atau kantor? Yang jelas dong kamu. Kalau aku sih honestly kalau saat sekarang ya di kantor karena kan kita lagi produktif. Oh iya benar. Tapi di rumah baik-baik aja Di ya Bu rumah ya. aman ya Bu ya? Pertanyaannya menjebak. Mbak Agnes, kita itu dalam setiap hari waktunya lebih banyak di kantor, Iya. kan? Makanya pengen di rumah. Tapi kalau aku sekarang pilihnya di kantor, karena kan aku sekarang kerja di kantor. Kalau nanti sama kayak Bu Retno tadi ngelesnya. Tapi di rumah betah ya Bu ya? Usia 10 tahun ya milihnya di rumah. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Betah juga di rumah. Betah dong. Apalagi udah lama merantau, tidak tinggal di rumah, tinggal di hotel. Sekarang kan tinggal di rumah. Iya benar. Iya deh, percaya deh Ibu Nunung. Iya Bu. Ini ngeles yang kedua bukan? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nyuci atau dandan? Oke ya, nyuci atau dandan? 1, 2, 3. Oke, ya makanya biasanya kalau di rumah udah ada yang ngerjain soalnya ya. Enggak juga. Laundry lah ya. Ada mesin cuci piring sendiri. Kalau baju karena saya tuh nggak bisa nyuci baju dan setrika, jadi ya di laundry. Nggak bisa nyuci baju. Tanganku tuh selalu ini Nggak apa-apa, alergi. dunia memang harus adil ya. Karena kalau bisa Udah semuanya. ada perjanjian pranikah loh aku tuh menyuci. Janjian Prenupnya ditulis. Wow, saya kayaknya harus tulisin itu juga di janji pranikah, tidak wajib menyediakan sarapan setiap pagi. Karena itu yang Anda lakukan sekarang kan. Nah, mandiri ya Bu ya. Saya bener. isiin deh gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, libur dipakai tidur atau libur dipakai jalan-jalan? 1, 2, 3. Jalan-jalan. Liburnya tadi yang lebih suka libur untuk tidur, milih apa Bu? Cuman kan tadi 1 hari. Bukan, tadi kan 1 hari kan. Iya. Tapi kalau lama ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya kan, nggak heran lah pokoknya Kan kalau udah tanya sehari. Kalau ini kan Ternyata emang bener ya, setiap jawaban ada ngelesannya. pantes kenceng terus, yang lainnya banyak. Ini kuncinya. Jadi yang lain jalan-jalan, Ibu Retno milih untuk tidur. Oh enggak, dia jalan-jalan. Oh iya jalan-jalan. Tetap jalan-jalan. Mereka milih Maksudnya tidur pagi, bangunnya siang, jalan-jalannya middle. Tuh kan, ribet kan. Ya Jadi gitu. keduanya balance. Kalau Mbak. sehari ya tidur, Iya, kalau iya. berapa hari jalan-jalan. Oke, yain aja iya, deh Bu, listener. iya. Daripada berapa benjol loh. Manut Mbak. Iya Bu, ya. Iya, Oke. Direbut 4 loh. Pertanyaan terakhir. Ibu rumah tangga, wanita karir. 1, 2, 3.
Wanita karir. Jelas. Karena nyatanya jadi wanita karir juga tetap bisa menjadi ibu yang baik. Betul. Wey, tepuk Tidak tangan tidak dulu. boleh ada pilihan, kalau perempuan itu tidak boleh ada pilihan. Nah. Karena kita multi skill ya. Betul. Multi Benar. skill bisa jadi apapun. Kalau bisa Harus jadi dikerjakan apapun. semua. Ya, karena kita bisa membuktikan bahwa wanita karir pun bisa menjadi Ya. seorang ibu rumah tangga juga. Tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk tangan, Keren. punya anak-anak yang hebat, bisa punya cita-cita, bahkan mereka punya prestasi yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan Ibu Indri, dengan anak-anak di hotel juga yang pastinya mereka berkiprah dengan baik. Tentunya dari seorang beliau-beliau yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, listeners, itulah tadi obrolan kita di obrolan pagi kali ini bersama dengan ibu-ibu GM Hotel spesial di Hari Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sudah Terima kasih, menginspirasi. matur Matur nuwun. Jadi ini ceritanya nanti akan ada terus ya, reguler ya, ngobrol-ngobrol barengan sama Ibu GM Iya, ya. kita tadi sudah dibilangin kita akan ke hotel-hotel lain ya, Bu. Oke, siap, langsung aja kita bisa agendakan untuk ngobrol seperti ini. Nanti rencananya selain kalau hari ini ada yang pink, ada yang putih, besok kita pakai baju macan ya Ibu ya. Tapi saya tetap batik. Saya tetap local pride, the Luar best biasa. Ibu Retno. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Indri, GM dari The Jayakarta Hotel and Spa. Thank you. Ibu Retno, GM dari Grand Ambarukmo Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nunung, GM Swiss Bell Boutique Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Ibu Vivi, GM Greenhouse Yogyakarta. Terima kasih, sama-sama, sukses selalu Radio Team. Amin. Terima Sukses kasih. terus juga buat Ibu GM semua. Kita nantikan cerita-cerita hebat selanjutnya di obrolan pagi. Sampai jumpa listeners.